Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu ini, mata kuliah politik internasional akan membahas mengenai sebuah fenomena yang telah sering dibicarakan, yaitu globalisasi. Pertama, kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsep globalisasi. Berdasarkan perkembangannya, banyak scholar yang mencoba untuk mendefinisikan globalisasi dengan beragam sudut pandang. Nah, yang paling kompleks penjelasannya itu adalah menurut Jan Artskote dalam tulisannya pada tahun 2000 yang menjelaskan bahwa ada 5 definisi dari globalisasi dan 5 aspek dalam globalisasi. Nah, aspek yang pertama, globalisasi dipandang sebagai sebuah proses internasionalisasi. Yang dimaksud internasionalisasi di sini adalah di mana di mana hubungan-hubungan antar negara semakin signifikan di masa globalisasi dan muncullah saling ketergantungan satu sama lain antar negara. Pada aspek yang kedua, yaitu globalization dipandang sebagai sebuah proses liberalisasi. Nah, proses liberalisasi ini identik dengan adanya pengurangan peran negara, pengurangan intervensi negara terkhusus pada bidang ekonomi, sehingga muncullah pasar bebas dan kerjasama perdagangan internasional dan segala macam antar negara. Pada intinya adalah mencoba untuk menciptakan dunia yang tanpa batas gitu. Secara spesifik ini pembahasannya adalah ke ekonomi. Oke, nah definisi globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi sebagai proses universalisasi, di mana globalisasi dipandang sebagai proses penyebaran objek-objek atau tren tertentu kepada manusia di seluruh sudut dunia gitu. Seperti halnya kayak tren-tren yang ada, tren busana, tren musik, film dan segala macam, di mana manusia di belahan dunia manapun mengetahui tren tersebut dan mengikuti perkembangannya gitu. Nah, definisi yang keempat, globalisasi dipandang sebagai westernisasi, upaya untuk memodernisasi dunia menjadi lebih ke barat seperti itu. Nah, di mana yang namanya struktur dari modernitas itu mencakup adanya kapitalisme, adanya industrialisme, dan adanya rasionalisme. Nah, ketiga aspek inilah nanti yang disebarkan ke seluruh dunia dan dianggap sebagai proses penyamaan dunia menjadi sama dengan nilai-nilai yang ada di barat, seperti itu. Yang terakhir, globalisasi dianggap sebagai deterritorialization. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bermunculan banyak organisasi-organisasi suprastate yang menunjukkan bahwa adanya penyebaran suprateritoriality, nggak ada lagi batasan-batasan ini negara A, negara B, negara C. Satu permasalahan bisa menjadi permasalahan bersama, permasalahan global gitu. Jadi konsep national interest kemudian berubah menjadi konsep common interest. Nah, demikianlah 5 definisi globalisasi menurut Jan Artskote. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan dengan adanya fenomena globalisasi, apa sih dampaknya terhadap perpolitikan internasional. Nah, tadi juga udah dibahas bahwa globalisasi merupakan salah satu cara liberalisasi di mana peran dari negara kemudian mulai berkurangnya intervensi negara ketika state tidak lagi terlalu dominan dalam perpolitikan internasional. Nah, bermunculanlah aktor-aktor internasional lainnya seperti adanya international organization, adanya non-governmental organization, adanya MNC, multinational corporation, dan adanya lembaga-lembaga suprastate lainnya seperti ASEAN, United Nations, di mana karakter-karakter dari aktor internasional yang baru ini bersifat kolektif gitu dan multination. Dia melibatkan banyak negara bangsa, dan seperti yang saya jelasin tadi, konsep national interest kemudian bergeser menjadi nilai-nilai bersama, kepentingan bersama atau common interest.
Nah, dampak yang kedua yaitu adanya distribusi power di beberapa center, sehingga terjadi perubahan struktur internasional yang tidak hanya terpusat pada satu atau dua kekuatan, namun bisa multiplayer gitu. Jadi negara-negara yang ada di dunia ini bisa berperan di berbagai bidang yang berbeda-beda, tidak hanya tersenter pada satu atau dua negara yang dominan saja. Dampak yang ketiga adalah hilangnya batas-batas antar negara, the elimination of limited border and globalization of boundaries. Jadi batas-batas negara sudah mulai kabur gitu dengan adanya fenomena globalisasi. Contohnya masalah-masalah nasional, masalah lokal bisa menjadi masalah bersama, seperti terjadinya 9/11, peristiwa terorisme itu. Nah, kemudian peristiwa itu diangkat menjadi peristiwa global gitu. Muncullah terminologi war against terrorism, di mana negara seluruh dunia turut ikut serta dalam peperangan melawan terorisme. Dan kemudian ada lagi isu-isu lokal seperti fenomena bencana alam di sebuah negara yang kemudian juga menjadi perhatian global, di mana negara-negara dari belahan dunia manapun kemudian ikut serta membantu gitu. Atau contoh lainnya adalah seperti peristiwa Arab Spring di Timur Tengah yang kemudian justru memberikan gejolak juga ke negara-negara lainnya yang justru memberikan dukungan terhadap peristiwa tersebut. Jadi batas-batas antar negara itu mulai kabur. Permasalahan di satu negara bisa menjadi permasalahan bersama gitu. Nah, dengan meningkatnya interaksi antar negara, maka dibutuhkanlah aturan yang jelas, karena hukum di masing-masing negara itu berbeda-beda. Jadi akan rawan terjadinya pertikaian aturan, sehingga kemudian global rules atau aturan-aturan global pun kemudian semakin diperkuat dengan munculnya rezim-rezim seperti rezim refugee, rezim yang mengatur tentang pengungsi, rezim yang mengatur tentang perubahan iklim, dan rezim-rezim lainnya yang kemudian bermunculan. Dampak yang kelima yaitu mulai terjadi pergeseran isu-isu yang berlangsung di perpolitikan internasional, yang pada mulanya bicara high political issue seperti isu-isu militer, isu-isu politik, yang kemudian bergeser ke isu-isu low political seperti isu permasalahan budaya, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi atau kesejahteraan yang pada dulunya dianggap bukanlah permasalahan yang core. Kemudian ini menjadi isu yang penting pasca terjadi globalisasi, karena isu-isu ini dianggap telah menjadi perhatian utama juga bagi negara-negara lainnya, seperti isu lingkungan yang kemudian ditangani bersama-sama oleh beberapa negara. Yang terakhir, adanya perubahan instrumen politik yang dipakai oleh negara dalam menangani permasalahan-permasalahan politik mereka, di mana dulunya negara cenderung menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dengan negara lain. Nah, pada masa globalisasi, kemudian negara mulai menggunakan instrumen-instrumen politik yang soft power, seperti adanya diplomasi budaya, seperti yang dilakukan oleh negara Korea Selatan melalui Korean Wave. Kemudian juga diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui perfilman mereka, yaitu Hollywood gitu. Sehingga cara mempengaruhi atau cara merubah kebijakan luar negeri suatu negara bukan lagi dengan cara yang kekerasan, namun dilakukan dengan cara-cara yang cenderung lebih soft, seperti dengan mempengaruhi lewat instrumen diplomasi tadi, kayak gitu. Jadi inilah perubahan-perubahan yang terjadi pasca adanya fenomena globalisasi. Nah, jika kita analisis dengan perspektif liberal, globalisasi merupakan fenomena yang sangat bermanfaat bagi
asumsi-asumsi utama perspektif liberal, karena dengan adanya globalisasi maka akan tersebarlah nilai-nilai demokrasi, akan tercipta perdamaian, kerjasama seperti yang diinginkan dalam perspektif liberalisme. Dan globalisasi merupakan alat yang digunakan oleh kaum liberal untuk merealisasikan asumsi-asumsi mereka terhadap dunia. Sedangkan dalam perspektif realisme, fenomena globalisasi ini justru adalah dianggap sebagai sebuah ancaman karena peran negara menjadi sangat terbatas. Kemudian bermunculan lagi beberapa aktor yang akan mengganggu stabilitas internasional, karena menurut mereka aktor yang paling rasional dan bisa diprediksi tingkah lakunya itu adalah negara. Di samping itu, kaburnya batasan-batasan antar negara justru akan mengancam stabilitas keamanan nasional dari masing-masing negara menurut perspektif realisme. Nah, mungkin demikian saja pertemuan pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.